Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goz Yusuf Martuan, NIM 333220043. Di sini saya akan menganalisis UTS mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak dosen Rian Fahrizal. Mungkin di sini hanya video singkat aja karena analisisnya sudah saya buat di dalam Word. Sebelum saya ingin memulai. Oh ya, untuk ini UTS ini saya menggunakan Google Collapse. Oke, yang pertama sebelum melakukan 5 percobaan, di sini saya udah menginstal sebuah library. Di sini ada OpenCV Python, Matplotlib, dan lain sebagainya. Nah, buat yang nomor 1 ini tentang logistic regression atau regresi logistik. Nah, regresi logistik itu adalah sebuah algoritma yang menggunakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksinya gitu. Nah, buat listing yang pertama ini adalah library-nya. Ini define classifier, data entrant. Nah, ketika listing ini sudah dijalankan, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, output ini terdapat 4 zona, putih, hitam, abu-abu tua, dan abu-abu muda. Nah, 4 zona ini adalah zona yang memang sebelumnya sudah di-inputkan untuk mengklasifikasi sebuah input. Gitu. Nah, yang titik-titik ini merupakan titik-titik sampel. Jadi titik sampel itu apabila titik sampelnya semakin masuk ke sebuah zona, berarti dia itu akurat gitu. Nah, tapi kan buat yang pertama ini kan ada sebuah titik sampel ada yang masuk ke daerah lain yang seharusnya tidak masuk ke daerah hitam ini, yaitu titik sampel warna coklat yang harus masuk ke zona putih. Maka dibuat lagi listing dengan mengubah nilai classifiernya itu C sama dengan 3, yang sebelumnya adalah C sama dengan 0,5, sehingga dihasilkan titik-titik sampel yang ada di zonanya masing-masing. Seperti itu. Buat yang kedua itu ada dissection trees. Dissection trees itu adalah pohon keputusan gitu. Jadi dissection trees atau pohon keputusan ini merupakan sebuah algoritma yang akan mengubah banyak data menjadi sebuah data keputusan. Nah, yang pertama ini ada sebuah perintah yang digunakan agar kita dapat mengambil data dari Google Drive gitu. File, bukan data sih. File data yang sudah kita masukkan ke dalam Google Drive. Dan di sini kita panggil library-nya, di sini listing utamanya. Mungkin tidak saya jelaskan listing yang panjang ini karena udah terlalu buang waktu juga. Nah, langsung ke outputnya aja. Di sini tampilan outputnya. Tampilan outputnya itu ada 3. Ini yang pertama, kedua, datasetnya, dan ini yang ketiga. Ini yang pertama ternyata ini. Nah, kalau buat yang pohon trees itu kan tadi fungsinya adalah mengubah banyak data menjadi sebuah keputusan. Nah, keputusan itu seperti apa? Jadi dilihat dari titik sampelnya. Semakin banyak titik sampelnya atau semakin homogen, maka keputusan yang paling dekat itu seperti itu. Nah, yang ini nih, yang biru ini yang keputusan itu dari yang biru, dari banyak data gitu. Nah, untuk yang berikutnya itu yang data clustering. Data clustering itu adalah sebuah algoritma yang untuk pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Nah, ini masih sama tadi perintah biar supaya kita bisa mengambil file dari Google Drive. Ini masih library, ini listing utamanya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, jadi yang ketiga ini itu kan tadi algoritma itu untuk pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Nah, jarak antar datanya itu apa? Itu berdasarkan titik lingkaran ini. Jadi semakin banyak data dan semakin minimum
jaraknya, maka pengelompokan datanya itu semakin akurat gitu. Buat titik lingkaran ini dinamakan sentroid seperti itu. Dan kalau bisa dilihat di sini yang X ini sangat banyak dan sangat minimum sekali seperti itu. Terus yang berikutnya ada KNN atau Kinner Snake Board. Jadi Kinner Snake Board itu adalah sebuah algoritma pengklasifikasian objek baru berdasarkan atribut dan sampel trainer data, atau lebih singkatnya itu sebuah pengklasifikasian objek baru berdasarkan tetangganya gitu loh. Nah ini masih sama pakai yang Google Drive tadi, perintah Google Drive. Terus di sini ada library-nya, ini listing utamanya untuk KNN. Kita langsung lihat ke output. Nah ini outputnya ada tampilan pertama berupa input data, yang kedua itu Kinner Snakeboard Classifier Model Boundaries. Di sini ada zona-zonanya gitu. Terus yang ketiga tes data point, dan yang keempat itu ada Kinner Snakeboards-nya. Nah, yang tadi saya bilang berdasarkan tetangganya itu seperti apa. Jadi ketika kita akan mengklasifikasikan sesuatu gitu loh, apakah sesuatu itu masuk ke dalam pengelompokan A atau pengelompokan B, maka kita lihat tetangganya terdekatnya. Nah, untuk yang terdekatnya di sini, contohnya di sini, itu diambil segitiga dan lingkaran, karena kita akan menentukan sebuah data ini dekatnya kemana. Nah, nanti dari sampel yang diambil, misalkan dari 3, yang di segitiga diambil 3 dan yang di lingkaran diambil 3, maka akan dilihat dari 3 sampel tersebut, dari masing-masing data itu, yang paling apa sih namanya, yang paling dekat itu yang mana gitu loh, yang paling banyak samanya. Kalau segitiga, berarti data tersebut akan masuk ke wilayah segitiga ini, zona segitiga, seperti itu. Dan yang terakhir itu stats. Jadi kalau buat yang ini, sebelum menjalankan listingnya, kita install dulu logic, library-nya. Setelah diinstal baru jalankan library-nya, listing utamanya gitu, yang untuk stats. Nah, buat yang stats ini, yang pada percobaan ini, itu ketika dijalankan hasil outputnya berupa ini. Nah, pada percobaan ini tuh maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah untuk mencari kecocokan atau kedekatan sebuah wilayah. Seperti itu. Nah, yang pertama itu apakah Nevada dekat dengan Louisiana? Jawaban tidak. Kenapa tidak? Karena memang sudah ada di listing pengaturan programnya, karena ini kan cuma program data buatan aja, bukan real, seperti itu. Terus berikutnya itu apakah wilayah-wilayah yang dekat dengan Oregon? Itu ada Nevada, Washington, Idaho, California. Terus yang Mississippi, di sini ada Louisiana dan Alabama dan lain sebagainya. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Sekian analisis singkat dari saya. Saya Gus Fatdon, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.